Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Andika Fadilah. Bagi kalian yang baru datang, halo semuanya, kenalin nama aku Andika Fadilah dan selamat datang di YouTube channel aku. Dan bagi kalian yang belum nonton tips lintas jurusan dari Paku Sosum, bisa banget cek di kanan atas ini ya. Nah, di video kedua kali ini aku bakal ngebahas tentang jurusan manajemen berdasarkan permintaan yang cukup banyak dari kalian. Di DM aku tuh lumayan banyak ya seputar minta ngebahas tentang jurusan manajemen. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu biar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar produktivitas dan SBMPTN kedepannya. Oke? Oke, sekarang aku bakal ngebahas tentang jurusan manajemen. Hari tepuk tangan dulu. Aku bikin video ini karena berdasarkan permintaan dari kalian yang banyak pengen aku ngebahas tentang manajemen. Karena mungkin kalian ini masih ragu atau pengen tahu dulu gambaran dari umum ke khususnya kayak gimana seputar jurusan ini. Tanpa lama lagi, kita langsung mulai aja ke nomor 1. Dari definisinya sendiri, manajemen ini merupakan proses mengelola atau mengatur suatu input menjadi suatu output dengan tujuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jurusan manajemen ini lebih condong ke bagian perusahaan ya, bagian organisasi yang proses sumber daya yang mentah menjadi sumber daya yang jadi, dan barang jadi ini lebih fokus ke barang yang ditargetin oleh organisasi tersebut. Jadi, di jurusan manajemen ini ada 4 konsentrasi ya guys. Yang pertama adalah operasional atau operasi, kedua marketing atau pemasaran, ketiga finance atau keuangan, dan yang terakhir itu human research development atau sumber daya manusia. Nah, di sini tuh semuanya sama-sama manajemen ya, sama-sama mengelola, cuma beda di konsentrasinya aja. Kayak contohnya misalnya marketing lebih fokus kepada gimana cara dapetin konsumen-konsumen dan gimana memasarkan orang-orangnya gitu. Kalau misalnya di finance ya fokus di bagian keuangannya, kayak dapat hasil dari akuntan, dan sebagai manajer keuangan kita proses data tersebut. Nah, ngebahas soal prospek kerja nih. Jadi di manajemen ini sifatnya general ya, karena ngebahas seputar prospek kerja nih ya, di manajemen itu cukup general karena kita itu belajar untuk mengatur suatu organisasi, sedangkan perusahaan sendiri kan merupakan organisasi ya. Jadi mau di perusahaan makanan, e-commerce, otomotif atau apapun itu, pasti kan di setiap perusahaan itu isinya organisasi, harus dikelola gitu ya. Makanya manajemen ini bisa in ke semuanya. Nah, karena emang kita diarahinnya menjadi seorang manajer, jadi pembahasannya itu emang gak jauh dari perusahaan dan bisnis in general gitu. Kalau dari kelebihan sih udah aku bilang tadi ya, kita emang bisa in ke setiap perusahaan di mana aja sebagai orang yang mengatur di 4 konsentrasi tadi, di finance, marketing, operasional, dan juga HR. Tapi selain kelebihan, manajemen juga punya kekurangan sebagai jurusan nih, karena kita itu terlalu general. Jadi setiap konsentrasi ini punya saingan di jurusan lain, jadi melawan 4 jurusan sekaligus gitu. Kayak misalnya operasi ini saingannya teknik industri, terus marketing saingannya anak ilmu komunikasi, HR saingannya psikologi, sama finance saingannya anak akuntansi. Tapi sebenarnya setiap jurusan itu punya porsi dan bidangnya masing-masing ya. Itu emang aku dengar dari sebelum-sebelumnya, tapi nggak ada statement khusus saingannya kayak gitu sih. Karena menurut pandangan aku, kita sebagai manajemen ya udah punya porsinya sendiri sebagai seorang manajer gitu, sedangkan mereka di 4 jurusan lainnya punya porsi yang beda-beda juga gitu dengan manajemen. Kalau gampang atau susahnya nyari kerja itu relatif ya, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Karena setiap perusahaan sendiri punya kriteria mereka masing-masing sama pelamar kerja, dan lulusan itu bukan menjadi faktor utama, lebih condong ke achievement. Makanya dari sekarang kalian persiapin apa aja yang pengen kalian dapetin sebagai CV atau kurikulum vitae nanti kalian ke depannya. Itu membuat kalian menjadi orang yang lebih unggul daripada orang lain dan punya kesempatan lebih untuk diterima di pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, achievement ini bisa kalian dapetin lewat lomba-lomba, aktif di organisasi, dan lain-lainnya. Nah, ngebahas soal keketatan nih, setiap univ itu punya keketatan yang berbeda-beda ya sama jurusannya. Nah, tapi menurut aku di setiap univ itu jurusan manajemen termasuk yang tertinggi, walaupun nggak paling tinggi sih kayaknya. Nah, buat di Unpad sendiri, berdasarkan info Unpad, manajemen itu ada di urutan kelima tertinggi buat bagian sosum. Sedangkan rata-rata UTBK-nya adalah 644. Dan skor UTBK aku itu 60. Wow, nyaris sekali guys.
Nah, buat peminatnya sendiri, tahun 2019 itu ada sebanyak 1.109 orang. Dan daya tampung adalah 80. Wow, ternyata pesaingku banyak juga ya. Berarti aku beruntung, harus bersyukur. Nah, kalau misalnya kalian fokus di bagian UTBK, kan ada tuh statement kayak nilainya tuh emang harus unggul gitu di bagian jurusan yang ingin dipilih. Kayak misalnya, kalian pengen masuk teknik, otomatis fisikanya harus unggul. Terus HI misalnya sosiologi harus unggul. Terus kedokteran semuanya harus unggul sih, full tank gitu ya. Nah, kalau yang aku baca-baca sebelumnya sih emang iya. Jadi si univnya itu melihat berdasarkan skor kita gitu. Tapi overall juga dilihat, kayak misalnya mata pelajaran lain juga tetap dibaca gitu, dilihat sama mereka ini kompeten apa enggak gitu. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian mau masuk manajemen, kalian fokusin di ekonominya harus bagus. Tapi enggak ekonominya aja, yang lain juga harus bagus, enggak jomplang dari ekonomi sama yang lain gini banget gitu. FYI, skor ekonomi aku dari UTBK itu yang paling gede 810 di antara 2 UTBK. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih fokus ke jurusan manajemen di Universitas Padjadjaran nih. FYI, di manajemen Unpad ini pakai kurikulum yang baru yang diterapkan tahun 2018. Jadi aku angkatan kedua yang nyobain kurikulum ini, sedangkan angkatan aku yang di atasnya masih pakai kurikulum yang lama. Di kurikulum yang baru ini, kita ditargetin untuk lulus 3,5 tahun alias cum laude. Karena umumnya kuliah itu kan selama 4 tahun, sedangkan kita ini ditargetin 3,5 tahun. Ya, yang berarti setiap semesternya kita ambil mata kuliah dengan SKS yang padatnya itu 24. Nah, mungkin kan agak bingung apa itu IPK, SKS, cum laude, dan sebagainya. Makanya kalian bisa komen di bawah apa requestnya banyak apa enggak soal permintaan ini. Kalau banyak, aku bakal bikinin video seputar istilah-istilah kampus ini ke depannya. Terus di manajemen Unpad ini ada 2 kelas ya, yaitu kelas reguler dan internasional. Aku sendiri ambil kelas reguler, ya aku manusia biasa. Untuk angkatan aku sendiri, kelas internasionalnya semuanya diambil dari mahasiswa dari SMUP, seleksi masuk Universitas Padjadjaran, yaitu jalur mandirinya di Unpad ya. Untuk mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN masuknya ke kelas reguler. Gak tahu sih kedepannya bakal kayak gimana, cuma semoga SNM dan SBMPTN juga bisa masuk di kelas internasional. Tapi sebenarnya dari pelajarinya sendiri nggak jauh beda sih, karena buat kelas reguler sendiri buku referensinya bukan dari Erlangga kayak gitu ya, tapi dari penulis-penulis di luar negeri yang otomatis bukunya kebanyakan pakai bahasa Inggris. Ngomong-ngomong soal lokasi belajar, dulunya itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu belajarnya di Pati Ukur di Bandung. Beda sama S1 lain yang S1 lain di Unpad yang kebanyakan belajarnya di Jatinangor. Nah, tapi semenjak 2016 program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unpad ini pindah dari di Pati Ukur ke Jatinangor. Jadi belajar bareng teman-teman di fakultas lainnya. Tapi sebenarnya masih ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan kita belajar di DU di Bandung. Mungkin segitu aja bahasan aku seputar manajemen dan manajemen Unpad. Semoga ini dapat gambaran buat kalian kedepannya tentang persiapan kalian ngambil kuliah mau di mana nih. Dan juga aku penasaran banget nih, kalian mau ngambil kuliah apa aja sih? Boleh komen di bawah ya jurusan yang kalian pengenin. Terus bagi kalian yang mau beri masukan dan juga request, boleh komen di bawah atau DM di Instagram aku Andika Fadilah. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel aku ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.